lagi di sesi ini kita akan mereview tentang bonsai lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bonsai-bonsai yang memang sudah secara komersil ya. Nah, karena ayo kita ngobrol lagi dengan Pak Tommy untuk pembahasan lebih lanjut tentang halo saya. Gimana saya? Halo. Ini bonsainya banyak banget. Ya, jadi saat ini kita di Arta Bonsai ya, di Arta Bonsai, di mana pemiliknya, ownernya Bapak Arta itu adalah sebuah bonsai yang paling terkenal lah ya. Juga ini adalah galeri besar. Siapa sih yang nggak tahu Kak Arta itu ya? Jadi ini adalah galeri bonsai yang tua di Malang dan juga terbesar ya, di mana biaya pemiliknya adalah Bapak RKI. Dan si tadi sayangnya ini tadi beliaunya belum bisa gabung ya, sedang keperluan. Jadi saat ini kita review ya, atau jalan-jalan ya. Mungkin kalau di tempat saya, di galeri saya kan rata-rata masih bonsai belum jadi yang masih pemula. Jadi mungkin pemirsa Sobat Esi lagi bingung ini maksudnya gimana bonsainya. Nah, kalau di sini berjalan semacam bonsai seperti yang pernah kita sharing dari review itu ada semua di sini. Jadi mulai dari jenis-jenis bonsai yang formal, semi formal, cascade, semi cascade, lanjut semua ada di sini. Ini kita lihat jadi kita ada pohon impor apel ya. Iya. Pohon apel Jawa ya dekatnya. Ini kita lihat bagus nih. Kita perlihatkan. Nah, ini kalau ini geraknya gerak semi formal. Gerak semi formal ya. Karena dia bodinya ada tekannya. Kemudian jadi sebenarnya dari 5 gerak dasar itu nanti ada banyak sekali perkembangannya. Ada yang kenapa kok ada bonsai yang setengah badannya itu kering, bikin mati, atau sarimiki ya. Nah, kenapa ada yang bonsai yang utuh? Nanti karena itu semua kita mengambilnya, mengadopsinya kan dari alam. Di alam tidak semua pohon itu sempurna. Ada yang mungkin karena force of nature ya, karena kekuatan alam, apa karena petir atau mungkin karena pergerakan tanah, erosi segala macam, sehingga mengkondisikan suatu pohon itu bagaimana dia harus bertahan hidup di alam. Makanya ada yang mungkin tinggal separuh batangnya, atau ada yang benar-benar kayak patah buntai. Nah, seperti itu ya. Ayo kita teman-teman lihat lagi ini banyak bonsai yang macam-macam. Contohnya kayak ini grouping. Gimana? Jadi ini grouping itu juga terdiri dari macam-macam. Kebetulan yang ini grouping terdiri dari beberapa pohon bonsai dengan gaya tegak lurus atau gaya formal, gaya cokan. Jadi dalam satu pot ini terdiri dari banyak pohon, tapi semua gerak dasarnya lurus, jadi cokan. Jadi dia gerak dasar tegak lurus. Nah, ini kita nyebutnya grouping forest. Ya, jadi grouping forest itu namanya grup ya. Jadi terdiri dari beberapa pohon yang masing-masing pohon itu berdiri sendiri, tapi dia membentuk satu kesatuan yang menyerupai. Kalau kita lihat dari bawah gini ya, benar-benar kayak sepertinya kita itu sedang berada di hutan cemara. Nah, jadi kita menikmati bonsai itu harus sejajar ya Mas Erji ya, Sobat Erji ya. Jangan terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, karena nanti titik pandang sudut pandang kita akan berbeda. Tapi kalau benar-benar dari bawah seperti ini, nah ini kan menandakan seperti benar-benar di hutan. Dimana kalau kita lihat di hutan kan pohon yang di depan kan pasti kelihatan lebih besar. Yang di belakang semakin ke belakang, semakin jauh dari pandangan kita dia terlihat mengecil. Juga ada gradasi atau tekstur dari tanahnya. Jadi ada yang menonjol, ada yang nggak harus tanahnya harus flat lurus. Itu ini kalau untuk yang bonsai grouping. Kebetulan ini sepertinya ini yang dipakai adalah jenis pohon cemara, Juniperus rigida atau cemara duri. Seperti ini. Kalau yang belum ada daunnya itu gimana? Ini ya, jadi ini kenapa gundul bukan mati ya, karena ini proses pruning, di mana proses pruning itu adalah proses pengundulan daun dan juga sebagian ranting yang tujuannya untuk
memperkecil daun yang tumbuh baru. Karena seperti ini pohon sancang ya, Premna microphylla. Jika di alam liar untuk batang segede ini biasanya itu daunnya gede-gede. Nah, untuk memperkecil daun, nah kelebihan sancang dia sekali pruning aja daunnya bisa langsung mengecil. Jadi daun yang aslinya itu sebesar sendok makan, sekali pruning dia bisa langsung jadi kecil. Nah, ini masih belum tumbuh ya karena ini sepertinya habis di pruning. Jadi masih ada beberapa yang tumbuh, ada beberapa yang tidak. Nah, ini jenisnya Premna microphylla, geraknya semi formal. Jadi dia lurus tapi masih ada lekukan. Yang ini apa juga dinamakan bonsai? Kita begini. Sebenarnya kita kalau ngomongin bonsai kan saja katanya kan awal pohon itu pot, bonsainya apa? Jadi artinya dia berada di atas pot, dari bonsai. Cuman seperti ini, kita nyebutnya itu bonsai taman. Bonsai taman. Iya, jadi dia tanaman yang memang sedikit dibikinkan sih biar dia fit atau pas kalau ditaruh di taman. Tapi dengan kaidah komunikasinya seperti di alam. Ya. Kita nyebutnya bonsai, cuma karena ukurannya gede, jadi kita nyebutnya bonsai taman. Biasanya sih ditanamnya nggak di pot sih begini ya, biasanya langsung di tanah. Biasanya di taman kalau yang tamannya luas. Ayo sobat Edi, kita lihat lagi sini. Nah ini semi formal. Sorry, semi cascade. semi cascade. Mana ini sudah hampir menjadi cascade sih, karena ini ujungnya dia masih sejajar dengan pot, jadi dia kita nyebutnya semi cascade atau semi menggantung. Ini jenis tanamannya adalah cipera atau silverberry. Ya, jadi ini tandanya ini nanti ada yang turun ke sini, nah maka itu kita nyebutnya sudah gerak cascade atau gerak air terjun. Oke. Ini silverberry. Sama namanya Hokianti Miko, Hokianti buah. Ini dia berasal dari sini dari buah. Buahnya sama seperti Ini bisa dilihat. Nah, Ya. ini buah kecil-kecil ini kalau mau penyemaian biji bisa dia jatuh ke bawah dia akan tumbuh. Oh. Jadi kalau kita sebagai pebonsai gitu, hendaknya kita sudah harus mendapatkan bahannya itu dari budidaya, jangan hanya mengandalkan dari alam. Karena kalau kita ngambil dari alam lama-lama kan habis. Nah, mau nggak mau kita harus budidaya. Ya memang membutuhkan waktu yang lumayan. Nah, itulah seninya dari bonsai. Biasanya gini, untuk ukuran mulai penanaman berapa lama? Kemarin kita sudah bahas ya, Dari nancep menjadi relatif nggak bisa, kita nggak bisa nunjukin ya, karena bonsai itu termasuk seni yang hidup, dimana dia ini sudah jadi selesai, tidak, dia akan terus berkembang karena dia tanaman kan makhluk hidup pasti dia berkembang. Idealnya berapa tahun? Kalau untuk ideal kita nggak bisa berkembang, bisa sampai tahun ya, karena kita harus lihat dari kondisi tanaman tersebut. Kenapa kok kita masa ada yang 1 tahun sudah jadi, tanda kutip dibilang jadi ya, ada yang 5 tahun nggak jadi. Kenapa seperti itu? Nah, itu juga tergantung dari perawatan kita di pembuat bonsainya, juga tergantung dari kondisi suasana lingkungannya, habitat yang kita nanamnya, juga kondisi kesuburan tanahnya. Jadi beda-beda. Misalkan sama ya, Sobat Edi rata-rata Mas Edi kan dari Sidoarjo, yang saya di Malang. Ya. Mungkin jika kita sama-sama menanam Tanaman perut dari besar yang sama, dari biji, misalkan dari biji mulai sama-sama ditanam, sama-sama tumbuh dari 2 daun. 3 tahun di tempat Mas Edi dan 3 tahun di tempat saya, pasti hasilnya akan beda ya. Oh, iya, karena apa? Suhu di Surabaya, menyesuaikan Sidoarjo kondisi. beda ya, sedangkan di Malang kelembapan tinggi dan tidak terlalu panas, itu juga akan mempengaruhi dari tanamannya. Walaupun cara dan teknik serta Perlakuannya semua sama, yang membedakan kondisi Iya. lingkungan dan alamnya ya. Kenapa Oke. kalau misalkan kalau yang di luar negeri ya, kok kenapa ada beberapa itu dari bonsai dari China itu dia menghasilkan bonsai itu hampir sama seperti barang pabrik. Jadi Ya. bonsai itu bisa seragam langsung 100 biji. Ya. Karena apa? Mereka Kenapa? di sana sudah menggunakan teknik ya sama kayak kita bikin
bikin produk ya. Mhm. Jadi dari kecil dia ditanam di semacam kayak greenhouse. Ya. Itu dia keluar, mereka punya pattern di mana gerakannya itu nanti langsung dia diikutkan ke situ batangnya. Jadi langsung dipasang gitu. Didiamkan misalkan nanti 2 minggu, habis 2 minggu dilepas. Jadi otomatis semua bonsai yang jadi itu gerakannya sama, bentuknya pun kurang lebih sama. Kenapa seperti itu? Karena mulai dari media, perlakuan, lokasi, semuanya sama dan waktu yang bersamaan. Jadi kadang bila 50 bonsai kok kebombar semua gerakannya, karena memang dia semakin seperti itu. Pakai sistem caranya seperti itu. Ya, cuman kalau dibandingkan dengan bonsai, istilahnya sama-sama jadi ya, dibandingkan dengan metode yang seperti kita ya, ibaratnya manual, pasti ini jauh lebih memuaskan ya kita buat sendiri, karena itu memang tuanya benar-benar tua, jadi bukan bonsai muda yang terkesan tua. Karena kan salah satu kriteria menjadi bonsai kan dia harus tua atau terlihat tua. Oke, tua. Terlihat tua. Iya. Jadi kalau untuk bonsai tidak perlu malu terlihat tua, malah kalau semakin terlihat tua itulah keunggulan dari bonsai. Oke. Iya. Maka dari itu berarti bonsai itu mahalnya di situ ya. Iya. Dari teknik Dari pembuatannya, juga dari waktunya, treatmentnya segala macam. Karena sekali lagi bonsai itu bukan komoditi ya, bukan sekedar barang dagangan. Karena bonsai itu adalah juga termasuk dari barang seni. Seni membuat bonsai. Jadi kan itu seperti itu ya. Jadi seni bonsai bukan komoditas. Kalau komoditas pasti mungkin harganya bisa seragam. Ya kan? Iya. Ibaratnya apa? Kita beli kangkung satu ikat di mana Mas 1.500. Iya. Ya, gedenya segitu. Karena apa? Itu komoditas. Tanpa ada sentuhan seni di dalam. Beda lagi kalau sudah kangkung itu sudah dijadikan tumis. Ya. Karena sudah ada sentuhan dari sang chefnya, kokinya, otomatis beda. Di restoran ini kangkung tumis 15.000, di restoran ini bisa sampai 150.000. Begitu juga dengan bonsai, tergantung si senimannya dalam memperlakukan bahan tersebut. Oke. Ya, itu Sobat Energi penjelasan dari Chef Tommy tentang bonsai, di mana bonsai untuk cara treatment dan semuanya ya, pengembangannya, dan untuk menilai bonsai Sobat Energi lah yang tahu ya bagaimana penilaian bonsai sendiri. Ayo kita jalan lagi, putar lagi untuk lihat bonsainya. Merah ya, ini jenis bungkus atau Chinese elm. Ini jenis Tokansung. Ini bukan dari Indonesia ya, jadi import dari luar. Dan memang dulu Pak itu adalah pelopor importer bonsai yang datang di Indonesia dari luar. Dan dulu di Indonesia nggak ada. Dia adalah dari luar negeri kan langsung karena ini di Indonesia nggak ada, jadi jangan berharap menemukan ada pohon langsung di tengah hutan. Beda dengan serut, beda dengan pelampis atau arabica, itu adalah tanaman Indonesia. Jadi kita jalan-jalan ke hutan kayak ke pantai selatan pun kita bisa menemukan ini serut, ini arabica. Tapi jangan pernah berharap loh ini langsung, nggak ada, kecuali kita di dataran sangat memang di daerah asal dekat. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang bonsai, dan ini episode terakhir ya Chef Tommy tentang bonsai. Tentang bonsai ya. Ya, terima kasih telah menonton. Ya. Jangan lupa share and like, subscribe di channel kita ya. Salam. Bye.